Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, sahabat semuanya, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita taklim kembali untuk senja hari ini. Dan marilah kita senantiasa bersyukur, menghargai pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama kita masih bisa bernafas menghirup udara yang segar. Karena manakala nafas kita berhenti, disitulah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai undangan di WA Group bahwa malam hari ini adalah mentilawah surat Al-Humazah yang berhubungan nanti dengan surat Al-Ma'un. Bapak Ibu yang saya hormati, kita belajar Al-Quran, ya. Ini yang sering saya sampaikan bahwa Al-Quran itu mempunyai beberapa nama yang harus kita ingat dulu, yaitu Quran Majid yang berada di Lauh Mahfud, ya, sebagai master file, ya. Jadi kalau kita membaca dalam surat Buruj, ya, ayat 21 sampai 22, ya. Ya, surat Buruj betul ya, ayat 85, surat 85 maksud saya. Wal Qur'anil Majid, di situ ada Quran apa? Quran yang Majid. Ya. Disebutkan bal huwa Qur'anum Majid fi lauhi mahfud. Ya, yang tersimpan di Lauh Mahfud. Ini artinya memang Allah itu sudah mendesain sedemikian rupa Al-Quran selaku petunjuk ini, ya manusia boleh mengcopy dan lain sebagainya yang seperti dalam mushaf Quran Karim yang kita baca itu hanya copyan saja, ya. Maka kalau kita sudah belajar memahami, insya Allah kita akan melaksanakan itu menjadi Quran mubin atau Quran yang nyata. Quran itu tidak dalam bacaan, tidak dalam teori, tidak dalam informasi, tapi sudah kita laksanakan. Nah, dengan demikian Quran itu menjadi Quran hakim, ya. Quran yang sudah menjadi hukum, karena namanya juga mulia. Dan semuanya itu adalah Quran Karim atau Quran yang mulia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, surat yang akan kita tilawah ini biar hafal semua, ya. Karena topik kita memang saya acak yang berhubungan kadang dengan tauhid, mengesahkan Allah. Kalau mengesahkan Allah itu mengesah kepada Allah. Jadi kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Kalau yang berhubungan dengan ritual, kita juga mengenal spiritual, mengenal hakikat. Setelah kita mengenal makrifat, hakikat, insya Allah ibadah kita ini akan terarah dan mempunyai nilai tersendiri. Ada tambah keyakinan, tambah keimanan, tidak terombang-ambing dalam kehidupan kita. Karena ritual tanpa spiritual itu nol besar. Hanya raga, tapi harus jiwanya juga upacara. Kita ingat pelajaran yang lampau, yaitu upacara jiwa. Kita mulai ya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wailul likulli humayatil lumazah. Ya. Di sini dimulai dengan wail. Wail itu ada yang memaknai neraka wail dan lain sebagainya, ya silakan saja, tapi wail itu artinya kecelakaan. Li untuk kuli tiap-tiap, humayatil lumazah, yaitu para pengumpat dan para pencela. Jadi tidak ada untungnya orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Kan sering saya sampaikan bahwa seseorang itu semua proses dengan ruang dan waktu. Kita tidak usah menilai rapot orang lain. Semua menerima hasil jerih payahnya sendiri. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi dalam mencela di sini ya yang berhubungan khususnya dengan manusia dengan manusia. Nah, saya punya cerita motivasi ya, supaya kita nanti jangan suka mencela, karena kan celaka mencela. Mungkin dulu juga pernah saya sampaikan cerita ini, tapi ini kita ulang lagi, mungkin lupa atau ada yang belum tahu cerita ya. Ceritanya Lembayung ini mencela sama kelapa. Lembayung ini bangga bilang dengan kelapa, hei kelapa, saya jadi lembayung. Yang metik itu ibu-ibu cantik, tangannya halus, kemudian saya dikempit, ibu itu wangi sekali. Tapi kamu itu kasihan, yang ambil kelapa ke atas itu enggak pakai baju, terus kamu diuntir, di atas diuntir, setelah diuntir kamu dijatuhkan ke tanah, sakit kan? Setelah sampai di tanah kamu masih diserumbat ya, pakai linggis, tambah sakit lagi. Sudah disumbat, sabutnya enggak ada, masih dipukul ben pecah. Setelah dipukul masih dicongkel ya. Belum selesai, congkel masih diparut, sakit sekali toh. Wes dadi parutan aja, diperes. Loh, saya enak jadi lembayung ini ya, dipetik, ibu cantik, wangi, sampai di rumah saya diletakkan di tempat yang halus, yang enak. Kamu wah kasihan sekali itu ya. Tapi kelapa ya namanya sudah berkesadaran tinggi ya senyum saja. Akhirnya si ibu tadi merebus air, setelah mendidih kelapa ini tahu, loh lembayung itu kok dipegang, ternyata dimasukkan ke panci. Nah kelapa ini langsung gumyak-gumyak, wah kapokmu kapan we, saiki kowe malah digodok kuali dawa. Nah, bayung itu kan gitu. Terus dikai wong jangan bobor bayung ya. Kai bumbu gitu. Kai uyah dan lain-lain. Bangga toh ini si kelapa yang sudah menjadi santan. Ra ngerti ya kari dhewe. Santene dimorke karo bayung. Lah mau ngelek-elek genten masalahnya bales gitu. Jadi cerita ini sebetulnya kalau kita dicela itu nggak usah membalas ya. Ya ini cuma cerita lembayung dan kelapa, tapi ini bisa diambil kesimpulan ya, ternyata mencela itu tidak baik ya. Kalau dicela misalnya tidak membalas ya insya Allah baik-baik saja. Maka di sini ya ayat pertama kecelakaan bagi pengumpat dan pencela ya. Lantas ayat berikutnya, biasanya orang yang suka mengumpat dan mencela itu kan kadang mencela itu orang belum kerja dicela, orang penghasilannya sedikit dicela, kan begitu. Dia itu biasanya alladzi jama'allahu wa adadah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi orang jamaah mengumpulkan malan itu harta, wa dan adadah menghitung. Jadi ngumpul ke, hitung, teruskan itu. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa
hartanya itu dapat mengekalkannya. Nah, dikira hartanya itu dapat mengekalkannya. Kan akhladah itu dari kata kholidin, ya, kekal. Maka ada buah khuldi itu dihapusin untuk buah kekekalan. Maka orang yang mengumpulkan harta selalu dihitung-hitung, ya. Orang nek selalu menghitung-hitungi biasanya kan rugi pura kan gitu kan. Ya. Dan mengira bahwa hartanya itu bisa kekal. Padahal nanti kenyataannya tidak. Ya. Kala layum badana fil hutomah. Sekali-kali tidak kekal, sungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Tahukah kamu apa itu hutomah? Narullahil muqadah, yaitu nar, api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, biasanya di sini diterjemahkan hutomah itu neraka besok, ya. Tapi kita selalu belajar bahwa Al-Quran itu mengandung koherensi, mengandung korespondensi dan pragmatis. Nah, secara pragmatis, ya, nar itu api, sifatnya itu panas, ya, sifatnya itu menderita, sifatnya itu ngonggo-ngonggo, ya, sifatnya itu tamak, serakah, ya. Maka bagi orang-orang yang serakah kepada harta benda, pasti dia ada kemelekatan yang akhirnya pasti dia akan awel, ya, akan awel. Maka sering saya sampaikan, kita boleh, ya, punya tabungan, punya uang, punya mobil, punya rumah, dinikmati, disyukuri untuk kegiatan yang baik, tapi jangan sampai ada kemelekatan. Kuncinya semua itu. Jangan sampai mengira itu kekal, ya. Karena di jagat raya ini Allah menciptakan namanya siklus, termasuk siklus kehidupan. Kalau penjenengan sudah mengetahui siklus kehidupan, hidup dan mati itu tidak perlu diragukan karena itu siklus, ya. Kalau di dalam dunia ini kita ujian sudah selesai semua, kita mau keluar duluan, yang lainnya masih menggarap PR, itu kan tidak masalah, Pak. Maka kalau kita jadi orang itu kan pengennya ya makin tua juga tidak menderita, makin bahagia. Jangan sampai seperti tua-tua seperti kalau wayang itu Destorasto itu, Pak. Tahu Mbah Destorasto? Itu kan anaknya Duryodana sama Suyodono yang membunuh kan Werkudara. Kan benci sekali. Gandeng ponakane 5 panggil kabeh. Untadewa ndi dilus-lus tangane kan gitu. Janaka ndi dilus-lus tangane. Werkudara ndi. Nah, Krisna ngerti. Werkudara, aja kowe sing maju, rujak polomu kuwi lho, godamu sing gedhe sing maju. Nah, padahal Destorasto niki ngigit-igit karo Werkudara, mergone anake sing mateni Werkudara. Dia punya kesaktian, ya, raja itu berarti sing diremet itu iso ambyar. Nah, akhirnya rujak polo godo sing gedhe diremet ambyar. Lah, akhirnya kan karo Werkudara isin, Werkudara isih. Terus ya wis aku wis bacut isin lunga karo bojone karo Gendari sak paran-paran. Eneng alas, masuk alas, ya, masuk hutan, hutannya terbakar, nyemplung kali. Itu kaline, ya yes, itulah namanya tua yang tidak bahagia. Karena apa? Perbuatannya sendiri. Yang dulu dititipi kerajaan harusnya untuk ponakane, tapi untuk anaknya sendiri. Kemudian ada kemelekatan. Nah, ini karena di Destorastonya ada kemelekatan itu loh. Jadi ini pelajaran juga kalau kita melihat, oh ternyata kalau kemelekatan itu terus amanatnya kan tidak dilaksanakan. Kan Pandu titip kerajaan, nanti kalau anak saya sudah besar karena yatim-yatim toh pendewa itu, tapi tidak dikasihkan ponakane tapi dikasihkan anaknya sendiri. Nah, itulah kejadian akhirnya apa? Laha makasabat wa alaihi maktasabat. Baginya apa yang dia lakukan dan atasnya apa yang dia lakukan. Kedarang-darang kan gitu. Jadi tuanya tua menderita.
Kalau bisa kita tuanya tua bahagia. Gitu Pak. Alhamdulillah, muga-muga nggih. Ya. Lah kula anak adoh, ora apa-apa anak adoh bahagia ya ora kudu amor anak. Amor anak iso nggih malah bebas sendiri to nggih. Nah, misalnya gitu nggih. Yang penting bahagia. Ya. Nabi Sulaiman itu sampai tongkatnya dimakan rayap, kan perkiraan saya itu ya hidup sendiri, mungkin anaknya sudah ado-ado. Tapi kan bahagia. Ya, jadi dalam beragama itu slow, santai, apapun yang terjadi itu kita nikmati, kita syukuri, ada pelajaran gitu ya. Jadi jangan sampai kita ada kemelekatan seakan-akan harta itu kekal, padahal tidak kekal kan begitu. Jadi nar ya, kalau orang ada kemelekatan itu kan ya kelong sidik panas Pak, yang namanya panas itu kan duit sak miliar kelong 10.000. Wah nasune pirang-pirang dino. Misalnya gitu. Ya. Ya harusnya kan juga, maka kita belajar tidak ada kemelekatan itu ya. Kemarin kita ya masih taklim sini sudah membantu bangunan pondok 1 juta ya. Kan itu namanya untuk kebaikan kita, tidak ada kemelekatan misalnya gitu. Ya. Itu belajar, jadi memang kita praktek. Nah maka nar itu adalah lambang penderitaan, lambang panas ya, lambang kebencian, lambang kemarahan ya, lambang permusuhan ya. Maka ya kita harus menghindar dari itu, jangan sampai kita suka mengumpat ya, suka mencela, dan juga jangan sampai kita suka mengumpulkan, yang mengumpulkan itu hanya dihitung seakan-akan kekal ya, tidak kita sampaikan kepada yang berhak. Kalau kita ada kelebihan harta, itu jadikanlah bahwa kita ini kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan ya sebagian ya mimma razaqnahum yunfikun itu untuk infak, sedekah dan lain sebagainya. Karena kalau orang itu miskin lapar Pak, kemudian ngasih nasi, itu ibaratnya menyambung nyawanya. Kan makanan itu menjadi darah, akhirnya kan menyambung nyawanya. Maka di dalam surat 5 ayat 32 itu dan selanjutnya, orang yang membunuh satu orang tanpa hak itu sama saja membunuh manusia semuanya. Tapi yang menghidupi satu orang sama saja dia menghidupi manusia semuanya. Jadi memang itulah ya. Maka ada riwayat itu kan, dalam sejarah itu kan afsus salam, tebarkanlah salam. Salam itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang lain supaya selamat ya, dan mendapat rahmat, rahmat itu kasih sayang, dan mendapat berkah. Lah orang itu selamat, mendapat rahmat, kasih sayang, mendapat berkah kan sudah nikmat yang hidup. Maka kita harus resapi, kalau bunyi salam itu harus tahu maknanya dan kita ikhlas dalam ucapan salam itu. Nah, kalau sudah begitu berarti kan ada resonansi yang baik untuk diri kita. Otomatis kalau mendoakan yang lain itu juga mendoakan diri kita. Maka dilarang tadi kecelakaan orang yang mengumpat. Harusnya mengucapkan salam, berkah, rahmat dan berkah, tapi mengumpat yang jelek. Jadi godong mau nyuwek, jadi banyu mau nyawuk. Wes, misalnya demikian ya. Itu kan sesuatu yang merendahkan dirinya sendiri. Nah oleh karena itu ya Bapak Ibu semuanya ya, kita jangan sampai masuk ke hutomah atau dalam lihat itu allati tatoli'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati, afidah ya. Kan dalam surat An-Nahl ayat 78 itu kan manusia lahir bayi itu kan diberi modal ya, pendengaran, penglihatan dan afidah. Nah tapi setelah dia dewasa tua, kemudian tadi suka mengumpat, suka mencela, ada yang namanya kemelekatan pada harta, akhirnya kalau ada panas itu sampai ke afidah, sampai ke kolbu, sampai ke hati ya, membakarnya itu. Orang itu kalau panasnya dalam hati kan ya sangat biasa. Maka
kita itu bicara dengan hati, ya, berkomunikasi dengan hati, itu ada kelembutan, ada kelenturan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, korelasi ayat ini, ya, kita baca dalam surat 68, ya, ayat 10 sampai maksud saya ayat 10 sampai 14, ya. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Jadi orang yang mencela sukanya kan kesana kemari menghamburkan fitnah. Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak berdosa. Ini kita suruh menjauhi. Yang kaku, kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak, ya. Nah, ini ada sifat buruk dalam Al-Quran yang disebutkan, ya, dalam surat 68 itu surat Qalam ayat 10 sampai 14, yaitu ada seseorang, ya, jangan sampai seperti itu, gitu. Jadi kadang Al-Quran itu memberikan permisalan, itu ada tokoh antagonis, ya, pasti juga diberikan contoh protagonis. Misalnya tokoh antagonis, kalau wanita dalam Al-Quran misalnya tokoh antagonis, misalnya istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ya. Tapi tokoh yang protagonis juga ada, Maryam, istrinya Imron, ibunya Musa yang disebut itu, kemudian anaknya Nabi Shu'aib, istrinya Musa. Ini kan biasanya ada keseimbangan itu. Suruh memilih, ya. Jangan yang ikuti yang tokoh antagonis, tapi ikutilah yang protagonis. Termasuk kalau bapak-bapak ini lihat wayang kan juga ada tokoh yang protagonis, yang kiri tokoh yang antagonis, baik dan buruk. Nah, manusia bisa melihat seperti apa yang baik, seperti apa yang buruk. Lantas korelasinya juga, ya, kita lihat dalam surat Al-Ma'arij, surat 70, ya, ayat apa ini? Kita lihat 11 sampai 14. Sedang mereka saling memandang, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya. Jadi orang yang dalam kena sanksi, ya, hidupnya itu seperti dalam neraka, istilahnya panas terus. Kalau di ayat lain itu seperti istrinya Abu Lahab itu mengizinkan dirinya menjadi kayu bakar, difitnah sana kobong, ya. Kan ada istrinya Abu Lahab itu kan kesana kemari bawa kayu bakar. Kayu bakar ini maksudnya membakar emosi, membakar fitnah itu, ya. Senangannya mencela, mengumpat kesana kemari. Nah, itu yang perlu kita jauhi, ya. Seakan-akan orang yang nanti kena siksa itu kan anaknya yang nebus dan lain sebagainya. Tapi semua tidak bisa karena sudah terlambat, karena begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu maka kita dengan hal yang demikian ini, salah satunya kita harus mawas diri dengan situasi yang berhubungan dengan kehidupan kita, karena hidup ini adalah ujian, ada ibadah, ada pengabdian, dan kita harus merampungkan pekerjaan yang belum selesai, juga meluruskan yang bengkok, juga membayar hutang jiwa atau membayar karma keburukan yang kita kerjakan. Setelah itu kita sadari, ya, sisa hidup kita ini kuncinya nanti akan 3 hal: memberikan pelayanan, memberikan kasih sayang, dan memberikan pemaafan. Nah, 3 itulah yang kita nanti setelah di sini selesai, berangkat ke sana, kita akan mendapatkan kebaikan sesuai apa yang Allah berikan kepada janjinya atau diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, ya, kita yang masih diberikan
kesehatan, diberikan kemampuan untuk berusaha ini. Marilah ya bersama-sama sebagai menebar kebaikan, sebagai manusia yang menjadi kencangan Tuhan untuk membantu, untuk memberi, untuk memberikan pencerahan kepada diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita. Nah, setelah itu ibaratnya kita ini sebuah cahaya yang dimana cahaya itu akan menerangi apa yang ada di dalam diri dan orang lain. Dan semoga Bapak Ibu semuanya dilindungi Allah Ta'ala, jangan sampai kita menjadi orang yang suka mengumpat, jangan sampai kita menjadi orang yang suka mencela, tapi sukalah memberi apresiasi kepada yang lain, kepada anak, kepada saudara, kita berikan kebaikan. Nek coro Jawa ya ngalem, tapi ngalem yang istilahnya sesuai dengan kebaikannya, dan jangan sampai kita merendahkan yang lain, tapi kita harus menghargai yang lain. Karena ilmu Tuhan dan hidayah Allah itu adalah seperti air. Air itu tempatnya di bawah. Kalau kita rendah hati, insya Allah yang namanya hidayah, ilmu Allah itu akan mengalir deras kepada diri kita. Tergantung kita di tempat rendah itu luas atau sempit. Demikian untuk senja hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada komentar atau pertanyaan bisa dilanjutkan nanti pekan depan. Yahdillahu li nurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk semesta ruhani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fakum qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.